Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi yang ketiga, pembatal puasa. Saya bacakan dulu kalimat dari Abu Syuja. Abu Syuja rahimahullah mengatakan, walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknati fi ahadi sabilaini wal qai'u amdan wal watu amdan fil farji wal inzalu an mubasyaratin wal haidhi wan nifasi wal jununi wal igma'i kullal yaumi wariddati. Yang membatalkan puasa ada 10 hal. 1. Segala sesuatu yang sampai ke jauh, yaitu masuk dalam rongga tubuh. 2. Segala sesuatu yang masuk lewat kepala, diinjeksikan lewat kepala. 3. Segala sesuatu yang masuk lewat injeksi, suntikan, lewat kemaluan atau dubur. Ya, ada yang disuntik lewat kemaluan atau dubur. Yang keempat, koi, muntah dengan sengaja. Yang kelima, menyetubui dengan sengaja di kemaluan. Yang keenam, keluar mani karena bercumbu. Yang ketujuh, haid. Yang kedelapan, nifas. Yang kesembilan, gila dan pingsan pada keseluruhan hari. Tadi itu loh, pingsannya dari jam berapa tadi? Jam 4 subuh sampai jam 7 malam misalnya. Keseluruhan hari berarti nggak dapat waktu puasa kan? Dan 10, keluar dari Islam atau murtad. Nah sekarang kita lihat satu persatu, dibaca di bawahnya. Kita akan menjelaskan hal di atas dari penjelasan para ulama sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang sampai ke jauh dalam rongga tubuh. Yang kedua, segala sesuatu yang masuk lewat kepala. Yang ketiga, segala sesuatu yang masuk lewat injeksi, suntikan, lewat kemaluan atau dubur. Nah, terus di bawahnya dibaca ketiga hal di atas. Ketiga hal di atas termasuk pembatal puasa menurut ulama Syafi'iyah. Nah, 3 hal di atas masuk pembatal. Contoh misalnya sini, makan minum sudah jelas. Masuk lewat kepala, injeksi. Contoh lewat kemaluan. Nah, ini dasar pemikirannya dari sini nih. Sebagian orang itu menyatakan kalau pas puasa renang atau masuk di telaga terus kentut di dalam, maka puasanya batal. Kenapa? Kalau kentut rongga terbuka, maka ada yang masuk. Paham ini? Ya. Dasar pemikirannya dari sini. Dasar pemikirannya dari situ. Itu ada yang berarti yang dimasukkan lewat dubur. Ya kan? Nah, mana nanti yang tepat? Coba kita lihat penjelasannya lagi. Makan dan minum masih terus ada pembahasannya. Makan dan minum. Makan dan minum termasuk pembatal jika dilakukan dengan sengaja, walau jumlahnya yang dikonsumsi sedikit. Begitu pula yang mempunyai makna sama dengan makan dihukumi pula sebagai pembatal. Contoh, lagi sakit, infus masuk. Makanan kan yang dimasukkan? Ya kan? Maka batal. Terus. Patokan makan atau minum bisa jadi pembatal jika ada yang masuk dari luar ke dalam perut lewat saluran yang terbuka dan dilakukan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa. Yang dimaksud jauh di sini adalah berupa rongga, sehingga menurut ulama Syafi'iyah contoh yang jadi pembatal adalah tetes telinga karena tetes tersebut masuk dari luar ke perut melalui rongga terbuka. Nah, menurut mereka ulama Syafi'iyah kalau ada sesuatu yang diteskan ke telinga batal. Maka kalau kita pakai pendapat Syafi'iyah, masalah-masalah kontemporer juga bisa terjawab. Namun terlalu banyak sekali pembatal kalau gitu. Ya, tetes telinga masuk terus. Sedangkan menggunakan celak tidaklah termasuk pembatal menurut ulama Syafi'iyah karena mata bukanlah saluran yang sampai ke rongga perut. Sedangkan menelan ludah tidak membatalkan puasa karena berasal dari dalam tubuh. Nah, berarti kalau ada yang tanya nelan ludah batal atau tidak? Tidak, karena sudah ada di dalam, masukkan lagi ke dalam. Terus dibaca di bawahnya lagi. Sedangkan orang yang makan dalam keadaan lupa walaupun banyak, puasanya tidaklah batal. Nah, sudah makan 1 piring habis. Nah, jam 12 siang lagi. Habis bangun tidur, sebelum sholat dia ke dapur, di kebiasaannya. Sebelum ke masjid,
ke pawon dulu, terus lihat ada sisa gulai. Nah, kayak tadi. Nah, terus dia makan. Sudah habis satu piring, baru istrinya tegur, "Mas, saya ki puasa loh iki." "Ya Allah, iki wis entek sak piring." Boleh lanjut puasa atau tidak? Boleh. Tapi tidak boleh ditambah minum karena sudah diberitahu. Iya kan? Wah, ini gimana ya resikomu? Resikomu. Wah, ini maksudnya dikasih, ya sudah cari solusi apa gitu, nggak bisa. Kecuali kamu batalkan puasa apa berarti. Nah, lihat ya hadisnya. Demikian pendapat Imam Nawawi dengan berdalil pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa wasaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahallahu wasaqahu." Baca artinya. Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa, lantas ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang memberi ia makan dan minum. Nah, berarti jadi rizki. Karena dalam keadaan lupa atau tidak tahu terus. Sedangkan jika seseorang jahil tidak tahu akan haramnya makan saat puasa, maka apabila ia baru masuk Islam atau berada di pelosok suatu negeri yang tidak tahu akan ilmu ini, puasanya tidaklah batal. Jika tidak, maka puasanya barulah batal. Jika tidak artinya dia tahu sebenarnya. Dan sekarang ini sudah zaman info, semua sudah pada tahu nih. Bahkan orang muslim sudah tahu kalau ini makan ya batal. Maka tidak dimaafkan kalau dia sudah tahu. Terus sekarang lihat komentar. Maksudnya tadi pendapat al-jauf, segala sesuatu yang masuk lewat rongga itu jadi pembatal. Kita lihat yang tepat itu seperti apa. Ya, artinya ingin mengkritik pendapat ya, Abu Syuja tadi. Lihat di bawahnya. Mengenai pembahasan al-jauf, ada berbagai pendapat di kalangan ulama mazhab. Kita ringkas saja menjadi dua macam pendapat. Yang pertama, para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang diinjeksi melalui otak, rongga pada tenggorokan, pada tengkorak kepala. Nah, itu dikoreksi, tengkorak kepala. Melalui dubur atau semacamnya. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tadi bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Pendapat ini sebenarnya lemah karena penelitian kedokteran terkini membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh. Bahwa saluran-saluran tersebut sebenarnya tidak bersambung dengan organ dalam tubuh, ya. Terus para ulama yang kedua. Yang kedua, para ulama yang menganggap al-jauf adalah organ dalam perut saja, dan ada yang menganggap bahwa al-jauf bukan hanya organ dalam perut. Nah, pada kenyataannya dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut, lambung. Inilah yang menjadi batasan hukum, dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum. Sehingga pendapat terkuat dalam masalah ini yang dimaksud al-jauf adalah perut atau lambung, bukan organ lainnya dalam tubuh. Terus juga ditambahkan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut berupa makanan atau minuman, artinya bisa mengenyangkan, bukan segala sesuatu yang masuk dalam perut saja. Alasan yang mendukung hal ini. Alasan yang mendukung hal ini, yang pertama, yang dimaksud makan dan minum dalam berbagai dalil adalah makan yang sudah makruh di tengah-tengah kita, bukan dengan memakan batu dan uang dirham. Memakan seperti itu tidak dianggap makan sebagaimana maksud dalil. Oleh karenanya, ketika pakar bahasa Arab mendefinisikan apa itu makan, mereka berkata yang namanya makan itu sudah makruh. Ya, sudah ma'ruf, sudah kenal. Kita sudah tahu, oh makan gini. Terus yang kedua. Yang kedua, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menjadikan makan dan minum sebagai pembatal puasa karena keduanya bisa menguatkan dan mengenyangkan, bukan hanya sekedar memasukkan sesuatu ke perut. Bukan hanya sekadar memasukkan sesuatu ke perut. Namun yang disebut aktivitas makan itu menguatkan dan mengenyangkan. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal
maksud meninggalkan makan dan minum di mana kedua aktivitas ini yang mengalirkan darah di dalam tubuh, di mana darah ini adalah tempat mengalirnya setan dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercelak. Jika demikian sebabnya maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa. Nah, berarti di sini kembali lagi tadi yang disebut makan dan minum itu kalau menguatkan dan mengenyangkan. Terus yang ketiga, pengertian makan menurut bahasa adalah dengan memasukkan makanan. Nah, contoh di sini lihat perkataannya dalam lisanul Arab disebutkan akaltu ta'ama aklan wa ma'kalan. Aku benar-benar makan dan yang dimakan adalah makanan. Terus Ar-Romani dalam Al-Misbah Al-Munir, al-aklu haqiqatan bala at-ta'am ba'da matlihi fa balaghal hasa laisa bi aklin haqiqatan. Makan hakikatnya adalah masukkan makanan setelah dikunyah. Jika yang dimaksudkan adalah batu, maka itu sebenarnya tidak disebut makan. Dalam Al-Mufradat Al-Asfahani disebutkan al-aklu tanawalul mat'am. Makan adalah mencerna makanan. Nukilan-nukilan pakar bahasa di atas menunjukkan bahwa makan hanyalah dimaksudkan jika yang dimasukkan itu makanan. Hal itu dikuatkan pula dengan sabda Nabi SAW, yada'a ta'amahu wa syarabahu. Puasa itu meninggalkan makanan dan minuman. Berarti dua hal yang dimaksud istilah makan di sini yang batalkan puasa. Satu, disebut aktivitas makan atau minum. Yang kedua, dimasukkan itu makanan, sifatnya itu mengenyangkan, artinya punya pengaruh pada lambung. Nah, dari sini kalau dipahami, terpecahkanlah masalah-masalah kontemporer. Ya, masalah-masalah kontemporer terpecahkan. Contoh, kalau tadi ada tetes telinga, batal atau tidak? Tidak batal, karena tidak punya pengaruh ke lambung. Tetes mata? Tidak, karena tidak punya pengaruh ke lambung. Kentut tadi di air tadi, ya, batal enggak? Tidak, karena tidak punya pengaruh ke lambung juga. Tidak mungkin masuk dari bawah terus masuk sampai lambung kenyang gitu, enggak. Iya, kan nggak masuk gitu. Coba mikir aja dari bawah itu ada disedot itu barangkali sampai atas, nggak ada. Terus ada yang lewat hidung, yang dihirup itu biasanya kalau kesumbat itu hidungnya apa? Inhaler, ya kan? Batal nggak? Pengaruh ke lambung atau tidak? Tidak, juga tidak batal. Hah? Yang dimasukkan apa? Suntik insulin gula, Ustaz. Iya, batal nanti itu kalau zat makanan. Kalau masukin zat makanan. Iya, Pak Dokter. Bukan obat. Gula, Ustaz. Makanan saja. Hah? Bukan makanan, pembuluh darah. Lewat pembuluh darah enggak? Iya. Lewat kulit. Oh, berarti tidak batal. Tidak batal. Sudah 3 terjawab. Kesimpulannya seperti itu. Sekarang lihat yang keempat. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada'un wa inistaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah menguasainya, muntah tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Nah, berarti lihat keterangannya di bawah, yang dimaksudkan muntah dengan sengaja gimana? Yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntah menguasai diri, artinya dalam keadaan seperti dipaksa oleh tubuh untuk muntah. Hal ini selama tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut atas pilihannya sendiri. Jika yang terakhir ini terjadi, maka puasanya batal. Artinya kalau ada muntahan itu keluar terus dia tarik lagi ke dalam, masuk lagi, batal. Dan yang dimaksudkan di sini yang tidak membatalkan jika muntah menguasai diri. Jadi dia dipaksakan muntah dari dalam, bukan karena keinginannya sendiri. Itu tidak batal. Terus yang kelima,
Yang kelima, menyetubuhi dengan sengaja di kemaluan. Ya, terus dibaca. Yang dimaksud di sini adalah memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu akan haramnya. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukannya di kemaluan, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia atau selainnya. Seperti pada hewan dikenal dengan istilah zoofilia. Menyetubuhi di sini termasuk pembatal meskipun tidak keluar mani. Nah, orang nekat meskipun tidak keluar mani, batal atau tidak? Batal. Terus. Sedangkan jika dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui haramnya, maka tidak batal, sebagaimana ketika membahas tentang pembatal puasa berupa makan. Nah, berarti kalau apa ini? Lupa atau tidak sengaja, jika belum dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui haramnya, atau dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, wis rampung, tidak batal berarti. Ya ora protes ya, iki ulama saya ngomong kok. Ya bisa saja. Manut tuh ini. Terus dalil yang menunjukkan. Terus dalil yang menunjukkan di bawahnya lagi. Dalil yang menunjukkan bahwa bersetubuh termasuk pembatal puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 187. Ini ayatnya panjang. Ini dipotong di tengah-tengah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian. Ya, benang putih terbit fajar subuh, sebelumnya gelap malam. Summa atimus siyam, sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Terus dikatakan wala tubashiruunna, dan janganlah menyetubuhi. Nah, bersetubuh pembatal puasa, bersetubuh pembatal iktikaf. Sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Tubashiruunna dalam ayat ini maknanya adalah menyetubuhi. Terus yang keenam. Yang keenam, keluar mani karena bercumbu. Yang dimaksud mubasyarah atau bercumbu di sini adalah dengan bersentuhan seperti ciuman tanpa ada pembatas, atau bisa pula dengan mengeluarkan mani lewat tangan atau onani. Sedangkan jika keluar mani tanpa bersentuhan seperti keluarnya karena mimpi basah atau karena imajinasi lewat pikiran, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau mimpi basah batal enggak? Tidak, disebutkan imajinasi lewat pikiran. Wah, imajinasi ini dalam keadaan sadar dia berimajinasi. Ya, sampai keluar tidak batal. Namun jangan kayak begitu, kurang kerjaan kamu. Terus Muhammad Al-Hisni Kifayatul Akhyar mengatakan, Muhammad Al-Hisni rahimahullah berkata, termasuk pembatal jika mengeluarkan mani baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri atau onani, atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya. Berarti onani lewat tangan istri boleh. Namun kalau dilakukan siang hari Ramadan batal. Terus lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dari hubungan intim jimak adalah keluarnya mani. Jika jimak saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi lebih pantas dikatakan sebagai pembatal. Juga beliau menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena ihtilam, mimpi basah, tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini, bahkan ada yang mengatakan sebagai ijma atau konsensus ulama. Terus dalam Hasyiah Al-Baijuri, dalam Hasyiah Al-Baijuri disebutkan bahwa keluarnya madzi tidak membatalkan puasa walau karena bercumbu. Nah, tapi jangan nekat-nekat, nanti sampai maninya keluar ya bahaya. Kalau bercumbu keluarnya cuma mazi, ya. Mazi kalau keluar tidak batal puasa. Terus Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha berkata, diharamkan mencium pasangan saat puasa Ramadan bagi yang tinggi syahwatnya, karena hal ini dapat mengantarkan pada rusaknya puasa. Sedangkan bagi yang syahwatnya tidak bergejolak, maka tetap lebih utama ia tidak mencium pasangannya. Nah, gitu. Paham ini bedanya? Yang pertama apa?
yang tinggi syahwatnya. Iki kapan iki? Apa ini cium istri ini? Pasangan. Ya kalau masih nom, kalau saya simbah-simbah. Iya, wes paham. Ora dilanjut. Terus nomor 7. Yang ketujuh haid Dan yang kedelapan nifas. dan kedelapan nifas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi SAW ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau berkata, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak puasa? Muhammad Al-Hisni, penulis Kifayah Al-Akhyar, berkata, telah ada nukilan ijma' sepakat ulama puasa menjadi tidak sah jika mendapati haid dan nifas. Jika haid dan nifas ditabati di pertengahan siang, puasanya batal. Nah, terus yang Mustafa Al-Bugha. Syekh Mustafa Al-Bugha berkata, jika seorang wanita mendapati haid dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya batal. Dan ia wajib mengqadha puasa pada hari tersebut. Nah, misalnya paginya puasa, jam 5:04 haid datang, maka puasanya batal. Namun ada satu lagi masalah pada wanita, jika jam 5 dicek ketika itu belum batal, artinya belum keluar darah haid. Ketika sudah buka jam 6 dicek lagi sudah keluar. Bisa jadi dia ada keraguan antara jam 5 sampai 6 itu keluar darah. Maka kalau keadaan yang ini, yang yakin kan jam 6. Yang jam 5 itu keadaan ragu-ragu. Maka diambil yang keadaan yakin yang jam 6. Maka puasanya qadha atau tidak? Tidak perlu qadha. Terus yang terakhir 9, 10. Yang ke-9 gila dan pingsan pada keseluruhan hari, serta yang ke-10 murtad. Kedua sifat ini membuat puasa tidak sah karena orang yang dalam keadaan gila dan murtad tidak dikenai kewajiban ibadah, bukan ahliyatul ibadah. Dia bukan ahliyatul ibadah. Terus Muhammad Al-Hisni berkata, jika datang gila atau ada yang murtad, maka batallah puasa karena tidak termasuk ahliyatul ibadah, yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah. Nah, terus bagaimana dengan orang yang pingsan? Bagaimana dengan orang yang pingsan? Dijelaskan oleh Muhammad Al-Hisni bahwa jika hilang kesadaran dalam keseluruhan hari dari terbit fajar subuh hingga tenggelam matahari, maka tidak sah puasanya. Jika tidak, yaitu masih sadar di sebagian waktu siang, puasanya sah. Demikian menurut pendapat terkuat dari perselisihan kuat yang terdapat pada perkataan Imam Syafi'i. Nah, dijelaskan di sini jika hilang kesadaran dalam keseluruhan hari, maka tidak sah puasanya. Namun jika tidak, artinya masih ada waktu siang didapati, maka masih sah puasanya. Terus bagaimana dengan orang yang tidur seharian? Tidur loh ini. Nah, baca. Bagaimana dengan orang yang tidur seharian? Apakah puasanya sah? Ada ulama yang mengatakan tidak sah sebagaimana perihal pingsan di atas. Namun yang sahih dari pendapat mazhab Syafi'i, tidur seharian termasuk tidak merusak puasa karena orang yang tidur masih termasuk ahliyatul ibadah, yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah. Habis subuh dia tidur sampai jam 4 sore. Sah atau tidak puasanya? Sah, asalkan sholat. Nah, itu diberi catatan lagi. Sah kalau tetap mengerjakan sholat. Berarti kalau dia baru sadar jam 4 sore, ya sudah, berarti kerjakan sholat zuhur dan kerjakan sholat asar. Kalau enggak sholat belas, ya puasa ini jadi batal. Karena menurut pendapat yang kuat, sholat ini jadi masalah ini kalau ditinggalkan saat puasa. Jadi kalau jenengan mau ingatkan jamaah, bilang aja puasanya jadi batal, tidak dihitung. Karena kerjakan puasa tadi dalam keadaan meninggalkan sholat, walaupun satu sholat saja. Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang tinggalkan sholat asar, maka batallah amalnya. Berapa sholat asar coba? 1. Berarti misalnya dia tidak kerjakan sholat subuh saja, ya puasanya jadi
masalah, amalan hari itu terhapus. Itu biar dia kerjakan puasa itu juga sambil memperhatikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang ke-3. Break 2 menit.